Hanya butuh 37 menit, Putri Kusumawardhani berhasil menaklukkan wakil China Taipei dan melaju mulus ke babak 16 besar China Master. Sebuah kemenangan cepat dan meyakinkan kembali ditorehkan oleh wakil Indonesia. Pebulu tangkis tunggal putri andalan kita, Putri Kusumawardhani, berhasil melaju ke babak 16 besar turnamen badminton China Master 2025 dengan performa yang sangat solid. Betul sekali. Bertanding di kota Shenzhen, Putri KW sukses menaklukkan wakil dari China Taipei, Qiu Binqian. Tidak tanggung-tanggung, kemenangan ini diraih hanya dalam waktu 37 menit saja. Sebuah pesan yang sangat jelas dikirimkan oleh Putri kepada lawan-lawannya di turnamen ini. Kemenangan diraih dengan skor 2 game langsung, 21-15 dan 21-15. Dari skor dan durasi pertandingan, kita bisa melihat betapa dominannya Putri KW di laga ini. Dikutip dari laman resmi PBSI, Putri sendiri mengakui bahwa ia berhasil menguasai ritme dan pola permainan dengan baik. Namun, ada fakta menarik di balik kemenangan yang terlihat mudah ini. Meskipun menang cepat, Putri mengaku bahwa ia sebenarnya masih dalam proses adaptasi di lapangan. Ia menyebutkan bahwa ia masih harus menyesuaikan diri dengan beberapa kondisi seperti arah angin dan juga pencahayaan di arena. Ini menunjukkan betapa tingginya standar yang ia tetapkan untuk dirinya sendiri. Meskipun menang, ia tetap melakukan evaluasi. Bahkan, ia mengaku sempat membuat kesalahan strategi di game kedua. Putri mencoba mengubah pola permainan menjadi lebih cepat dan datar, namun ternyata gaya tersebut justru lebih disukai oleh lawannya. Nah, disinilah letak kehebatan mental dan kecerdasan taktis Putri KW. Ketika ia sadar strateginya tidak berjalan mulus dan malah menguntungkan lawan, ia tidak panik. Ia bisa dengan tenang kembali ke pola permainan sebelumnya yang lebih efektif, yaitu dengan ritme yang ia kuasai. Kemampuan untuk beradaptasi di tengah laga inilah yang menjadi kunci kemenangannya. Tetap, ini bukan hanya soal kekuatan fisik, tapi juga soal kematangan dalam mengambil keputusan di lapangan. Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Putri KW yang ingin melanjutkan tren positifnya setelah tampil apik di kejuaraan dunia beberapa waktu lalu. Ia bertekad untuk meraih hasil terbaik di China Master ini. Fokusnya saat ini adalah menjalani satu persatu pertandingan. Ia tidak mau melihat terlalu jauh, melainkan berkonsentrasi penuh pada setiap laga yang ada di depan mata. Menemukan pola permainan yang paling pas dan bermain dengan nyaman menjadi prioritas utamanya untuk bisa tampil maksimal dan konsisten. Kemenangan dalam 37 menit ini tentu saja menjadi awal yang sempurna. Ini tidak hanya menghemat energi untuk babak selanjutnya, tetapi juga memberikan suntikan kepercayaan diri yang luar biasa. Kita semua berharap Putri KW bisa terus tampil lepas dan menunjukkan semua kemampuan terbaiknya. Perjuangan masih panjang, dan lawan-lawan di babak berikutnya pasti akan semakin berat. Mari kita doakan dan dukung terus Putri Kusumawardhani agar bisa melaju sejauh mungkin dan mengharumkan nama Indonesia di panggung dunia. Bagaimana prediksi kalian untuk laga Putri KW selanjutnya? Yuk diskusi di kolom komentar. Saat para senior bertarung di Tur Asia, PBSI justru mengirim para junior untuk menghadapi juara dunia di Pekanbaru dengan total hadiah fantastis. Sebuah langkah berani dan penuh resiko baru saja diambil oleh PBSI di saat para pebulu tangkis andalan Indonesia tengah berjuang di Tur Asia yang padat. Sebuah skuad yang benar-benar berbeda justru dikirim untuk berlaga di kandang sendiri dalam ajang Indonesia Master Super 100. Ajang ini akan digelar di Gor Remaja Pekanbaru pada tanggal 16 hingga 21 September 2025. Betul sekali, kejuaraan internasional ini bukan kaleng-kaleng, memperebutkan total hadiah $110.000 Amerika Serikat atau setara dengan 1,81 miliar rupiah. Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi PPPBSI, Eng Hian, menegaskan bahwa para pemain senior memang tengah fokus pada turnamen lain seperti Hong Kong Open, China Masters, dan Korea Open untuk mengejar target mereka masing-masing.
Ini artinya panggung di Pekanbaru sepenuhnya diserahkan kepada para pemain muda. Eng Hian berharap mereka bisa menunjukkan kualitas terbaik dan meraih pengalaman berharga. Salah satu yang menjadi sorotan utama adalah ganda campuran baru, Dejan Ferdinandsyah dan Bernardine Anindya Wardana. Bagi mereka, ini adalah panggung pembuktian kedua. Benar, Dejan sendiri mengungkapkan bahwa Indonesia Masters 2025 adalah pertandingan keduanya bersama Bernardine setelah sebelumnya turun di Vietnam Open. Fokus utama mereka saat ini adalah memperkuat chemistry di lapangan dan tentu saja memberikan performa yang terbaik. Bernardine juga menambahkan bahwa mereka sangat siap dan ingin berjuang keras. Semangat juang Bernardine patut diacungi jempol. Ia sadar bahwa lawan yang akan dihadapi banyak yang berasal dari level Super 300 ke atas. Menurutnya, ini adalah kesempatan emas untuk mengukur kualitas permainan mereka saat ini. Hasil dari pertemuan ini bisa menjadi modal strategi yang sangat penting jika mereka bertemu lagi dengan lawan yang sama di masa depan. Dari sektor tunggal putra, ada nama Prahdiska Bagas Sujiwo yang sedang dalam kepercayaan diri tinggi. Bagas mengaku sangat siap untuk bertanding. Pengalamannya tahun lalu, di mana ia kalah di babak 16 besar dari seniornya, Johannes Saud Marcelino, menjadi pelajaran berharga. Apalagi, ia baru saja meraih hat-trick gelar yang luar biasa di Tour Afrika. 3 gelar beruntun dari Ghana, Kamerun, dan Lagos tentu bukan pencapaian sembarangan. Itu adalah modal mental yang sangat kuat. Bagas dengan tegas menyatakan rasa penasarannya dan berambisi untuk menjadi juara di kejuaraan ini, menebus kekalahannya tahun lalu dan membuktikan level permainannya yang sekarang. Sementara itu, dari tunggal putri, muncul nama Thalita Ramadhani Wirjawan, talenta muda yang usianya baru genap 17 tahun. Sama seperti Bagas, Thalita juga sukses menjadi jawara di Ghana dan Kamerun. Baginya, ini adalah turnamen Super 100 pertamanya, sebuah lompatan besar bagi karir juniornya. Thalita terdengar sangat antusias. Ia mengaku senang bisa bertanding di level ini. Meskipun ia sadar bahwa semua pemain datang dengan visi untuk menjadi juara, ia ingin fokus menikmati setiap pertandingan dan berusaha lolos dari babak kualifikasi terlebih dahulu. Sebuah pendekatan yang sangat dewasa untuk pemain seusianya. Namun, jalan para penggawa muda Indonesia ini tidak akan mudah. Daftar peserta Indonesia Masters kali ini diisi oleh negara-negara kuat. Thailand datang dengan 55 atlet, disusul Malaysia dengan 41 atlet, India 32, serta Jepang dan Tiongkok yang sama-sama mengirim 28 wakil. Indonesia sendiri sebagai tuan rumah menurunkan total 52 atlet. Dan yang paling menarik, di antara para peserta ada nama-nama besar yang siap menjadi batu sandungan serius. Mantan juara dunia asal Jepang, Nozomi Okuhara, akan turun di sektor tunggal putri. Kehadirannya jelas menjadi ancaman terbesar dan ujian sesungguhnya bagi Thalita dan tunggal putri lainnya. Tidak hanya Okuhara, ada juga pemain unggulan lain seperti ganda campuran Denmark, Mathias Christiansen dan Alexandra Boje, serta pasangan berpengalaman dari Malaysia, Jimmy Wong dan Lai Peijing. Ini menunjukkan bahwa meskipun berlevel Super 100, kualitas turnamen ini sangat ketat dan kompetitif. Jadi, ini adalah sebuah pertaruhan besar dari PBSI. Apakah para pemain muda kita mampu memanfaatkan kesempatan emas ini untuk bersinar di kandang sendiri? Atau akankah mereka gentar menghadapi kepungan para pemain top dunia yang haus akan gelar? Apapun hasilnya nanti, ini adalah langkah yang perlu kita dukung bersama. Sebuah proses regenerasi yang krusial untuk masa depan bulu tangkis Indonesia. Mari kita saksikan perjuangan Dejan, Bernardine, Bagas, Thalita, dan seluruh skuad muda Indonesia di Pekanbaru. Perjuangan wakil satu-satunya Indonesia, Adnan dan Indah, harus terhenti di semifinal Hong Kong Open setelah dikalahkan oleh pasangan tangguh dari China. Halo badminton lovers, kembali lagi di channel kita. Hari ini kami datang dengan berita yang kurang menggembirakan dari Hong Kong Coliseum. Perjalanan wakil Indonesia di Hong Kong Open 2025 harus berakhir. Asa terakhir kita yang berada di pundak ganda campuran, Adnan Maulana dan Indah Cahyasari Jamil, harus pupus. Benar sekali,
Mereka menjadi satu-satunya harapan kita untuk menembus partai puncak. Namun langkah mereka terhenti di babak semifinal pada Sabtu malam. Lawan yang mereka hadapi bukanlah lawan yang mudah, yaitu pasangan unggulan ke-6 dari China, Guo Xinhua dan Chen Fanghui yang tampil sangat solid. Mari kita masuk ke jalannya pertandingan. Di game pertama, Adnan dan Indah sebenarnya mengawali laga dengan sangat meyakinkan. Mereka langsung tancap gas dan berhasil unggul cepat dengan skor 5-1. Awal yang sangat menjanjikan ini sempat membangkitkan harapan besar bagi seluruh pendukung Indonesia. Permainan cepat dan serangan awal mereka tampak efektif. Namun, keunggulan itu sayangnya tidak bertahan lama. Pasangan China, Guo dan Chen menunjukkan mentalitas mereka sebagai pemain unggulan. Mereka tidak panik. Perlahan tapi pasti, mereka mulai menemukan ritme permainan dan mengejar ketertinggalan. Satu persatu poin mereka kumpulkan hingga berhasil membalikan keadaan dan membuat Adnan/Indah justru tertinggal 9-11 saat interval game pertama. Setelah jeda, pertarungan menjadi semakin sengit. Adnan dan Indah mencoba bangkit dan berhasil menyamakan kedudukan menjadi 12-12 melalui serangan-serangan terukur yang tajam. Namun, pada momen krusial inilah beberapa kesalahan pengembalian bola yang tidak perlu justru terjadi, memberikan keuntungan bagi pasangan China untuk kembali menjauh. Betul, Adnan dan Indah sudah berjuang sekuat tenaga untuk terus menempel perolehan angka lawan, bahkan sempat mendekat di posisi 14-16. Akan tetapi, tekanan yang dilancarkan Guo dan Chen sangat konsisten. Mereka tidak memberikan ruang bagi pasangan kita untuk mengembangkan permainan, dan akhirnya game pertama pun harus lepas dari genggaman dengan skor 18-21. Memasuki game kedua, harapan untuk bangkit tentu saja ada. Namun, Adnan dan Indah tampak kesulitan untuk keluar dari tekanan. Mereka tertinggal sejak awal permainan. Meskipun beberapa kali mereka berhasil menyamakan kedudukan di poin-poin awal, momentum seolah tak pernah benar-benar berpihak pada mereka. Setelah tertinggal 5-8, kesalahan-kesalahan sendiri justru semakin sering terjadi. Bola-bola yang seharusnya bisa menjadi poin malah terbuang percuma. Jarak poin pun semakin melebar dan sulit untuk dikejar. Pasangan China bermain dengan sangat rapi dan terus menekan tanpa ampun, hingga akhirnya mereka mengunci kemenangan di game kedua dengan skor yang cukup telak, 12-21. Jika kita analisis, Adnan dan Indah sudah menunjukkan perjuangan yang luar biasa sebagai satu-satunya tumpuan. Namun harus diakui, konsistensi dan ketenangan pasangan China di poin-poin kritis menjadi pembeda utama. Setelah berhasil mengambil alih momentum di game pertama, mereka tidak pernah melepaskannya lagi di game kedua. Hasil ini pun memastikan Indonesia harus pulang tanpa satupun wakil di partai final Hong Kong Open 2025. Sebuah hasil yang tentunya menyedihkan, namun perjuangan Adnan dan Indah patut kita apresiasi. Mereka telah berjuang sekuat tenaga, membawa nama Indonesia hingga babak semifinal. Perjalanan mereka masih panjang. Tepat sekali. Kekalahan ini harus menjadi pelajaran berharga untuk turnamen-turnamen berikutnya. Apa yang menurut Anda perlu diperbaiki dari penampilan Adnan dan Indah? Mari kita diskusikan di kolom komentar dengan tetap memberikan semangat untuk mereka. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe untuk update bulu tangkis lainnya.